Jadi buat bapak-bapak nih. Apa lagi? Kan poligami pasti yang udah nikah dong. Kalau yang belum nikah nggak mungkin poligami. Iya benar. Kan belum punya istri. Ya apa kayak om-om gitu buat Iya, ayah-ayah. Untuk ayah-ayah. Ya intinya jangan ciut. pesannya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wasalam kami ucapkan kepada para penonton semua yang sudah menunggu setia acara kami. Ya. Kembali lagi berada di acara kami spekulasi. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, rezekinya banyak, Amin. dan segala urusannya dipermudah diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada kesempatan kali ini kami Bung Rojo dan Bung Denny akan membacakan Enggak dong, beda apa namanya? Beda acara. Oh iya benar. Itu acara sebelah itu. Acara sebelah ya. Jadi gini teman-teman, banyak banget orang-orang yang cerita sama gue, terlebih yang orang yang sudah menikah, tentang masalah gimana sih poligami kok nggak adil banget ya, laki-laki boleh perempuan nggak boleh. Oh iya. Kita ngomongin polipantun berarti. Benar. Kemarin gue juga berobat. Apa? Poli umum. Polipantun. Oh iya, polipantun ya. Ke Jakarta, jalan-jalan ke pasar Minggu sambil nyemes sambil. Iya, kagak fokus loh. Polipantun. Enggak bener. Itu gimana tuh Pak Denny? Jadi banyak banget teman-teman gue atau lingkungan gue yang cerita kalau misalkan poligami ini nggak adil banget. Jadi intinya gini, poligami itu apa sih? Gimana sih menurut tuh? Gitu. Pertama, kalau kita ngomongin adil ya, adil ini kan artinya porsinya pas, nggak berarti harus sama. Kalau yang kuliah sama yang SD kan jajannya aja pasti beda. Betul. Itu adil kan, tapi nominalnya nggak sama. Nggak sama. Iya. Ya berarti emang nggak mesti sama gitu. Betul Pak Denny. Terus kalau misalnya perempuan boleh poliandri kan istilahnya, punya suami dua misalnya. Kalau dia punya anak itu bapaknya siapa? Ah iya. Nggak ketahuan kan? Kan ada DNA sekarang. Iya, tapi maksud gua adalah itu Nggak enak sih masih bisa salah juga gitu, karena kan yang nyoblos siapa nggak tahu. Waduh, nggak ketahuan maksudnya gitu. Waduh. Masa harus dilihat dari kelingkingnya ada tinta apa kagak? Waduh, bener. Kan enggak gitu. Tintanya kan di sini nih, tanda lahir. Oh iya benar. Lahir. Benar. Ya maksud gua kayak gitu. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang tahu, dan sebenarnya kan kalau kita bahas poligami lah ya istilahnya, itu kan bukan suatu bukan suatu hal yang istilahnya apa sih? Momok. Bukan. Apaan? Dianjurkan juga gitu. Bukan sebetulnya. Bukan dianjurkan. Iya kan? Betul. Tapi memang adalah hukum yang untuk antisipasi kalau menurut gua. Ketika ada sesuatu A, ini antisipasinya ada. Tapi bukan berarti ini pilihan utama juga. Oke. Berarti menurut gua. Pasti lu tahu kan tentang ayat yang fankihu bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma tabalakum minan nisa. Iya. Masna wa thulatsa wa ruba'. Itu apa tuh Pak Denny? Ya maksimal 4 kalau misalnya lu mau poligami. Ada nggak penafsiran yang lu baca? Tapi gini, kalau yang gua tahu yang namanya poligami itu kan nikah juga. Betul. Artinya bingkaiannya masih hukum nikah nih. Sama kayak yang monogami, artinya sama kayak Sendiri. yang nikah sendiri sama. Jadi maksud gua itu berdasarkan dari ketakwaan, niatnya ibadah, dan untuk kemaslahatan misalnya untuk dakwah, bukan cuma karena nafsu, tapi karena Allah. Masih sama tuh di situ. Baru di situ nanti ada teknisnya adil segala macem. Tapi sebelum lu bisa adil bisa nggak, niat lu dulu apa dulu gitu kan. Betul. Balik lagi ya kan. Iya, balik lagi. Gue teringat sama kisah Nabi Ibrahim, tau nggak? Seperti apa? Nabi Ibrahim istrinya siapa tau nggak? Ada 2. Iya, Siti Sarah sama Siti Hajar kan. Kan awalnya itu kan Siti Sarah yang pertama. Istrinya cantik banget tuh Siti Sarah kalau diceritakan. Dan ketika pas ke Mesir itu, Raja Mesir ini selalu pengen ngambil istri perempuan yang udah diperistri gitu. Oh iya, perempuan yang udah jadi istri. Iya, karena dia beranggapan pasti ada istimewanya nih istri. Terus pas ketika ke Mesir, Nabi Ibrahim bilang, ditanya ini siapa? Ini saudariku, ada ukhti gitu, karena biar gak diambil. Tapi ternyata karena saking cantiknya nih ya raja mau ngambil juga nih istrinya. Akhirnya pas misalnya pengen
pegang sama si raja, Nabi Ibrahim berdoa tangannya lumpuh. Terus pokoknya sampai berapa kali gitu raja bilang oke bener dah kalau lu doain gua sembuh lagi, gua kagak ini lagi nggak nyentuh lagi. Akhirnya udah doain. Nah terus habis itu ternyata dikasih apa namanya hadiah Siti Hajar dalam arti untuk bantu-bantu lah perjalanan lu atau di rumah tangga lu, oke diterima gitu kan. Ternyata mereka akhirnya pergi dari Mesir itu kemana gitu gua lupa. Habis itu hiduplah kan Nabi Ibrahim makin sepuh, Siti Sarah juga makin sepuh, nggak punya anak ya kan. Siti Sarah yang bilang kalau mau nikah nggak apa-apa sama Siti Hajar gitu. Nabi Ibrahim kagak minta. Ditawarin. Iya ditawarin. Kalau sekarang kan pada minta. Mah poligami ya. Gini mah, mama cantik deh. Iya. Cantik gua betul. Makmum aja kalau satu kan ini. Kalau banyak lebih baik kan makmum. Sendal. Lu ngomong apa? Deketan. Iya, itu balik lagi ke masalah ketaatan dan ketakwaan karena Siti Sarah tahu beliau ini bertakwa kepada Allah kan. Dan kalau misalnya memang belum punya keturunan itu kan untuk meneruskan perjuangan Nabi Sangat Ibrahim. amat dipersayangkan. Iya, diperlukan. Akhirnya ya udah menikah dengan Siti Hajar. Ini bukan karena nafsu, bahkan nggak minta ya maksudnya, tapi ditawarin karena saking istilahnya apa ya taatnya nih Siti Sarah ini luar biasa. Nikah sama Siti Hajar dapat anak kan Nabi Ismail. Ya Nabi Ismail. Ya udah Nabi Ismail. Terus berjalan waktu. Minum dulu. Oke, iya nih kita nggak ada aus ya. Nggak ada aus. Rada aus. Iya. Jadi ketika berjalan terus dan Siti Sarah ini udah melewati ujian poligami itu, akhirnya kan beliau punya anak juga kan. Akhirnya pas meskipun udah sepuh nggak ada yang nyangka kalau udah cukup tua gitu udah sepuh, ternyata Allah kasih keturunan juga karena beliau sudah melewati keikhlasan poligami tadi. Itu salah satu apa ya, misalnya bisa kita ambil hikmah tentang poligami lah menurut gua. Di situ bahwasanya memang tujuannya untuk ibadah juga kan, bukan hanya nafsu sesaat gitu. Bukan karena pengen ngoleksi. Iya bukan karena sama perawan muda, bukan. Bukan. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang tujuannya tergantung lagi sih, dan memang kalau istrinya juga istilahnya bertakwa pasti mengizinkan kalau tujuannya baik. Betul. Dan kalau misalnya istri ini kan kadang-kadang ngelihat dari suaminya kesehariannya di rumah gimana. Kalau suaminya begajulan apa segala macam, tiba-tiba minta poligami, mungkin tujuannya bukan ibadah, mungkin, tapi kita nggak tahu juga. Dan akhirnya istri kemungkinan besar nggak ngizinin gitu maksud gue. Iya. Lu nyari lubang sempit kali ya. Lubang semut kali ya. Lubang semut. Tapi memang kalau kita ngomongin tentang masalah poligami, gue juga sempat ngeliat riset di website di history apa gitu namanya, historia.id kalau nggak salah ya. Jadi di Indonesia itu dari tahun 2012 sampai 2016 itu mendapati kemerosotan. Maksudnya semakin tahun semakin turun tingkat poligami. Iya. Makin jarang. Dari tahun 2012 itu angka poligami itu tinggi sekitar 995. 995. Pokoknya 990-an gitu. Terus naik lagi ke 2013 diturun lagi tuh. Jadi 694. Oh, berarti ya. Iya, 2014 691. Berarti makin banyak dong. Makin turun. Makin banyak suami yang nggak berani. Oh iya. Gue langsung ciut gitu. Langsung. Iya. Gak berani. Mewakili banget. Gak berani untuk melawan hukum Allah. Ya kan? Karena mereka tahu kadar ketakwaan mereka segitu, berarti gak berani menentang hukum Allah. Terus abis itu gimana? Datanya kalau yang terbaru berapa? Yang terbaru saya kurang mengetahui Pak Denny karena saya bukan tim riset juga. Nah, jadi itu saya cuma sekedar ngebaca-baca aja untuk informasi. Jadi memang untuk makin tahun kian surut angkanya. Dan berarti itu bagus juga kan? Bagus. Dan lagi ternyata diulik-ulik lagi di dalam website yang sama, ternyata tingkat kasus perceraian yang ada di Indonesia itu salah satunya terbanyak dari poligami. Oh, jadi karena misalnya suaminya mau nikah lagi, istrinya maunya cerai gitu. Iya, begitu. Iya. Berarti yang itu yang udah berani itu tadi. Udah kayak cantik ya. Itu udah mengalami fase berantem dulu tuh. Tang. Pulang-pulang bawa gandengan aja paling nggak bilang. Oh iya bener itu bahaya itu. Iya. Mentang-mentang kagak perlu wali gitu. Enggak, tapi maksudnya para bapak-bapak yang misalnya kali gitu. Ya harus sadar juga misalnya nih, apakah lu istri lu satu misalnya. Apakah lu udah bisa
lu jadi lebih soleh dan lu bisa membimbing istri lu jadi lebih soleh, atau udah lu bisa lebih menyayangi dia. Kalau misalnya belum, ngapain nambah gitu. Betul. Yang Lihat dulu sakinah gagal. Iya, betul. Yang ada keteteran gitu kan. Punya mertua 4 mau lu. Oh iya, betul. Belum lagi kalau misalnya mertua lakinya bininya 3. Jadi kan ada banyak. Ada 6 ya? Waduh. Ada 6 ya? Itu memang udah kayaknya udah ini ada istiadat keluarganya dia. Iya juga. Maksud berarti kan mertuanya jadi 6 ya? Iya, banyak. Jadi banyak banget. Luar biasa. Dia punya kakek kedua. Jadi banyak banget gitu. Luar biasa. Itu bikin RT sendiri bok. Oke, bisa. Tapi kalau menurut lu, kalau misalnya orang mau poligami harus butuh inian istri nggak sih? Persetujuan gitu. Tadi gue sih dengar dari yang lu jelasin dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ kita dikasih tahu bahwa setinggi-tingginya derajat lelaki, kita tetap harus menghormati istri. Oh, oke, tetap ciut di depan. Ya, ada. Banyak. Mau keker badan lu juga ada. Banyak. Gitu. Banyak. Sekeker-keker badan lu sama sendal bini. Banyak. Apalagi udah ngeluarin sapu. Iya. Udah. Apalagi sendal terapi kan tajam-tajam. Tajam-tajam. Tajam-tajam sakit. Luar biasa. Dilempar koyo lu. Sama lindungan rambut sini. Oke. Nah, itu memang bener perlu menurut gua. Karena ya dari Nabi kita Muhammad juga, Nabi Muhammad SAW ngajarin juga bahwasanya Nabi itu salah satu hal yang disukainya itu adalah An-Nisa. Bukan berarti Nabi itu suka perempuan, enggak, tapi suka untuk meningkatkan atau menaikkan derajat perempuan. Iya, betul. Artinya dulu kan jahiliyah. Iya. Sekarang dinaikilah tingkat kehormatan wanita. Karena memang Rasulullah nikah kan atas perintah Allah, misalnya nikahin si A, si B gitu. Dan itu khususiyah. Iya, khusus. Enggak untuk umatnya, tapi untuk beliau. Iya, betul. Sholat duha, beliau wajib, kita sunnah. Kalau emang misalkan mau ngikutin, Nabi boleh tuh nikah banyak, gue juga boleh. Ikutin semuanya. Iya. Nabi sholat duha itu wajib. Nah, lu wajib juga dong, jangan milih-milih anaknya doang, anaknya lu buang. Iya gitu. Nah, jadi memang harus perlu izin. Bahkan tadi saking beliau kan tadi Nabi Ibrahim itu alaihissalam nggak punya keturunan. Iya. Nggak komentar apapun beliau. Iya, sabar. Iya. Sabar. Artinya nggak ada inisiatif untuk nambah ya tuh, gitu nggak ada. Malah justru dari situ dilihat tingkat ketakwaannya yang tadi dijelasin sama beliau, tingkat ketakwaannya tinggi, kesolehannya luar biasa. Ini istri beliau nih, Siti Sarah, mempersilahkan dengan sendirinya juga begitu. Iya. Ya, kalau emang itu untuk kebutuhan umat, untuk kebutuhan dakwah kan gitu kan. Terlebih lagi kan beliau ini nabi, harus ada nabi lagi. Iya, betul. Tapi emang setahu gua kalau secara hukum syar'i ya, kalau misalnya salah dibenerin, kalau untuk poligami nggak butuh izin istri. Iya. Nikah aja. Tapi di negara kita kalau lu mau nikah resmi di KUA itu ada surat persetujuan di madu gitu dari istri kedua sama istri pertama, dan dari si laki-laki juga surat persetujuan bahwa dia mampu adil gitu. Jadi mau nggak mau istri pertama harus tahu. Kalau nggak bisa nikah di KUA gitu. Betul. Tapi bisa nikah siri. Bisa. Nah, ini yang bahaya kan. Bahaya. Tapi gue bukan menghimbau sih, menyarankan untuk perempuan jangan mau kalau nikah siri. Kenapa? Karena kan nggak resmi. Nggak kuat. Satu, misal nih suami lu pergi, nggak tahu kemana, lu nggak bisa gugat karena kagak diakui sama pengadilan. Betul, karena tidak ada kekuatan di sana. Iya, dan lu jadinya nggak bisa cerai karena kan kalau khul'u harus ke pengadilan kan. Betul. Tapi lu nggak diakuin pengadilan. Nah, gimana itu? Nggak bisa. Kedua, ketika suami lu meninggal, mungkin lu nggak bisa dapat harta waris karena nggak diakui lagi. Nggak diakui yang namanya pernikahannya. Gue bininya, mana buktinya? Iya. Pelaplo lu. Kalau saksinya misalnya udah juga pindah daerah, lu nggak ada saksi. Mana lu? Bingung. Terus daerah. Sama pembuatan akta anak tadi kalau punya anak. Kan, iya kan dia pernikahannya nggak tertulis di di pengadilan. Ntar gimana tuh minta akte buat masuk sekolah? Susah. Iya, maksud gua itu. Jadi perempuan kalau misalnya dijanjiin nikah siri dulu nanti baru kesana, jangan mau sih menurut gua. Betul. Lebih baik lu diperjelaskan dulu. Kecuali memang nih udah mampu nih beliau. Nih si orang misalkan si laki nih udah mampu karena ada kesibukan atau keterbatasan waktu seumpama. Kita nikah siri dulu karena orang tua kita belum bisa datang
Itu bisa. Ini kalau nikah pertama kan? Iya. Kalau Harus ada lagi tapi. Iya. Itu nikah secara keluarga negaraan. Iya. Tapi kalau misalnya emang dia udah punya istri, lu jangan mau dinikah sendiri buat istri kedua, nanti repot. Tapi banyak juga sih yang kagak ngaku. Iya, banyak yang ngaku. Jadi bingung juga ya. Emang bahannya om-om. Ini hati-hati nih sama beliau. Om-om ini. Ya. Satu aja belum ada. Ya. Masih nungguin DM. Ya Allah, dari kemarin ya belum ada tega bantu pada tega DM apa siapa gitu. Orang nomor 2 di pesawat boleh. Boleh jodoh gitu ya, bener. Itu paling aneh. Jadi sampah. Gue lihat apa namanya, ini kita ngomongin IG aja kali ya. Gue pernah lihat katanya jodohmu adalah orang nomor 7 di pesawat. Gue lihat BPJS ketenagakerjaan. Lah, masa jodoh gue instansi? Lah, lu kenapa ngechat instansi, Ji? Iya, enggak kan. Waktu itu pernah ada urusan di BPJS gitu. Oh iya. Tapi maksud gue, masa jodoh gue instansi gitu. Satu gedung lu. Bukan poligami lagi. Boleh dong. Makanya kan nggak boleh nikahin cewek segedung, sekantor, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Banyak. Karena tadi gue udah jelasin. Iya, banyak banget. Apalagi sekampung nggak boleh. Mertua lu itu dikali 2 itu. Oh iya, apalagi sekampung nggak boleh. Iya, lebih banyak lagi. Sekampung lebih dari se-RT ya? Iya, lebih banyak lagi, satu lurah. Iya, jangan. Kan nggak boleh. Makanya nggak boleh. Engap lu. Belum kelar di sini udah kesini. Iya. Sini. Itu pas udah rumah keempat aja, jalannya udah begini. Encok Haji. Encok. Yang udah ke 8 mungkin ya. Udah tinggal angin doang tuh. Gitu. Itu apa sih maksudnya? Enggak tahu gua. Itu main balon kali ya. Main balon. Soalnya kan bunyi. Oh iya. Intinya kayak gitulah maksudnya. Kalau emang mau berpoligami ya harus lihat diri dulu gitu. Tujuannya buat apa? Apakah lu juga. Tapi kalau dari sisi lu nih, dari pendapat pribadi, menurut lu poligami bagaimana sih? Apakah boleh? Terus apa penyikapan diri lu tentang poligami? Gua mengutip dari pendapatnya Pak Quraisyab. Bagaimana katanya itu, poligami itu seperti pintu darurat di pesawat. Oke. Jadi harus tetap ada, nggak boleh nggak ada kan? Betul. Harus tetap ada, tapi nggak boleh ngebuka kecuali yang mampu dan atas izin pilot. Ya. Artinya pilot di sini pengadilan. Oke. Atau apa? Jadi lu harus mampu buat ngebukanya, harus bisa. Oke. Dan harus dapat izin. Kalaupun lu mampu tapi nggak dapat izin ya nggak boleh juga gitu. Susah. Tapi kalaupun nggak ada juga nggak boleh, harus tetap ada. Harus tetap ada. Jadi memang udah harus tetap ada kayak gitu. Luar biasa. Nggak boleh nggak ada, tapi nggak bisa dibuka oleh orang sembarangan. Betul. Dan harus dapat izin tadi. Tapi begitulah kurang lebih. Tetap harus ada atau di sini dibilang boleh, ya kan? Ya artinya kalau tetap harus ada berarti boleh. Sama sih, gue juga sependapat sama itu. Kalau gue poligami itu bagaimana? Poligami boleh, tapi untuk berarti lu akan melakukan itu belum tentu. Tapi kita nggak tahu ke depannya. Karena gue merasakan gini, Ji. Kalau gue pribadi ya, gue ngerasa sepertinya rasa sayang itu tidak bisa dibagi ke 2 orang atau lebih. Ya memang itu bukan syarat. Rasa sayang itu tidak bisa dibagi ke 2 orang atau lebih. Makanya gue bilang, gue memperbolehkan poligami tapi gue bukan pelaku gitu. Ya. Maksudnya bisa jadi gue bukan pelaku karena kita nggak tahu ke depannya gimana gitu. Kan. Emang gitu. Itu kan hukum Allah, jadi nggak boleh. Kan kita nggak boleh mengharamkan yang halal gitu. Tapi tadi adalah itu tadi lu bilang apa? Tadi lu bilang apa ya? Gue bukan pelaku. Iya itulah. Gue memperbolehkan tapi bisa jadi gue bukan pelaku. Iya kayak gitu. Iya itulah. Yang mana sih? Gue juga lu mau ngomong apa sih? Aduh, pusing deh gue. Iya maksud gue gini, artinya untuk melakukan poligami bukan semua orang yang bisa gitu. Dan itu tujuannya harus benar-benar untuk misalnya kemaslahatan atau ibadah dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya emang itu nggak ada, misalnya poligami ditiadakan nih, pasti ada masalah-masalah tertentu yang memang solusinya poligami. Betul. Gue nggak tahu itu apa betul. Karena kehidupan rumah tangga pasti beda-beda. Tapi menurut gue yang namanya hukum Allah membuat suatu hukum, pasti itu adalah solusi dari sesuatu gitu. Ada hikmah. Iya pasti ada manfaatnya. Gitu. Jadi dalam gitu loh.
Jadi buat bapak-bapak nih. Apa lagi? Kan poligami pasti yang udah nikah dong. Kalau yang belum nikah nggak mungkin poligami. Iya benar. Kan belum punya istri. Ya apa kayak om-om gitu buat Iya, ayah-ayah. Untuk ayah-ayah. Ya intinya jangan ciut. pesannya kayak gitu. Enggak. Maksudnya adalah ya udah yang satu dulu gitu. Kalau misalnya intinya gini, kalau misalnya lu nggak punya apa ya istilahnya, kepentingan untuk melakukan poligami. Kepentingan, ya ngapain gitu? Iya, betul. Nggak usah kepentingan yang penting. Tidak usah dilakukan poligami kalau tidak punya kepentingan. Iya betul. Kalau emang ya baik-baik aja, fine-fine aja, punya Gas anak segala terus. baik-baik. Ya udah santai aja. Udah genjot. Santai cukup gitu. Jadi ya udah itu mungkin buat teman-teman juga biar mungkin perempuan mungkin ya juga nggak salah kaprah. Ini intinya kita sharing aja sih. Sharing. Dari yang gue tahu, dari yang Ranju tahu gitu intinya. Kalau ada yang mungkin lebih tahu boleh tulis di kolom komentar teman-teman semua. Mungkin cukup sekian di episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen teman-teman semua, dan terima kasih buat semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.